Halo, selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kita masih melanjutkan materi pekan kelima. Video ini adalah segmen keempat dari 5 segmen yang ada. Di video ini kita akan melihat beberapa contoh subruang dan contoh yang bukan subruang. Yang pertama kita lihat contoh subruang. Misalkan A matriks berukuran M kali N, maka solusi sistem persamaan linier AX sama dengan 0 merupakan subruang dari Rn. Buktinya sebagai berikut. Untuk memudahkan notasi, kita tulis semua solusi himpunan solusi SPL sama dengan 0 itu merupakan himpunan W. Jadi W adalah semua X di Rn sehingga AX sama dengan 0. Jadi yang akan kita buktikan adalah W subruang dari Rn. Yang pertama, karena A dikalikan dengan vektor 0 sama dengan vektor 0, maka jelas 0 merupakan anggota W. Jadi 0 memenuhi definisi keanggotaan himpunan W. Dengan demikian, setidaknya ada satu anggota W, yaitu 0, jadi W bukan himpunan kosong. Yang kedua, jelas dari pendefinisian anggota W bahwa setiap anggota W merupakan anggota dari Rn. Dengan demikian, W subhimpunan dari Rn. Kemudian yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa W tertutup terhadap operasi tambah. Kita ambil sembarang dua anggota di W, misalkan U dan V. Karena U dan V anggota W, maka A kali U sama dengan 0 dan A kali V sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan bahwa A dikali U tambah V sama dengan AU tambah AV. Ini sifat perkalian matriks. Nah, karena AU sama dengan 0 dan AV sama dengan 0, jadi AU tambah V sama dengan 0. Dengan demikian, U tambah V memenuhi syarat keanggotaan W. Jadi, U tambah V ada di W. Dengan demikian, W tertutup terhadap operasi tambah. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa W tertutup terhadap kali skalar. Kita ambil sembarang anggota di W besar, sebut W kecil, kemudian sembarang skalar alfa. Karena W kecil di W besar, maka kita punya A dikalikan W kecil sama dengan 0. Lalu perhatikan bahwa A dikalikan dengan alfa W sama dengan alfa dikali AW. Sementara itu AW sama dengan 0. Jadi kita punya alfa dikalikan dengan vektor 0 yang sama dengan vektor 0. Jadi dengan demikian alfa W memenuhi syarat keanggotaan W besar. Jadi alfa W anggota W besar. Dengan demikian W tertutup terhadap kali skalar. Nah, karena W memenuhi 4 poin yang sudah kita buktikan tadi, maka W merupakan subruang dari Rn. Ya, atau dengan kata lain, solusi SPL AX sama dengan 0 merupakan subruang dari Rn. Kalian bisa lihat bahwa kalau 0 di sini kita ganti dengan sembarang vektor di Rn yang bukan merupakan vektor 0, maka SPL AX sama dengan B, solusi SPL AX sama dengan B, ini tidak tertutup terhadap operasi tambah. Jadi setidaknya himpunan solusi SPL AX sama dengan B tidak 0 tidak memenuhi aksioma ruang vektor yang pertama. Jadi dengan demikian solusi SPL tak homogen itu tidak merupakan subruang dari Rn. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang bukan subruang. Contoh pertama, di segmen sebelumnya kita telah lihat bahwa bidang yang melewati titik asal merupakan
subruang dari R3. Di sini kita lihat bahwa bidang yang tidak melewati titik asal bukan merupakan subruang dari R3. Contoh bidang yang kita ambil adalah bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Jelas ya, bidang ini tidak melewati titik asal karena kalau kita substitusi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0 ke persamaan ini, maka terjadi kontradiksi antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kita lihat mengapa bidang ini bukan merupakan subruang. Kembali untuk memudahkan notasi, maka vektor-vektor di bidang ini kita kumpulkan dan kita sebut himpunannya adalah himpunan W. Kemudian untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan bukan subruang, maka kita bisa mengambil suatu contoh sehingga contoh itu tidak memenuhi aksioma atau syarat supaya himpunan menjadi subruang. Di sini contoh yang saya ambil adalah vektor 1,0,0 dan 0,1,0. Nah, kalau kita lihat 1,0,0 dan 0,1,0 ini ada di W. Mengapa ada di W? Karena kalau disubstitusi maka memenuhi persamaan ini. Nah, namun kalau kita jumlahkan kedua vektor ini, yaitu menjadi vektor 1,1,0. Nah, ini tidak memenuhi bidang yang disoal, ya. Karena 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2, tidak sama dengan 1. Ya, jadi ruas kiri berbeda dengan ruas kanan. Dengan demikian, penjumlahan dua vektor di W ini tidak di W lagi. Jadi W tidak tertutup terhadap operasi tambah. Dengan demikian, W bukan subruang dari R3. Contoh selanjutnya, himpunan matriks 2 kali 2 yang determinannya 0. Ini juga bukan subruang dari ruang matriks berukuran 2 kali 2. Mengapa? Lagi-lagi untuk memudahkan penulisan, kita sebut himpunan matriks berukuran 2 kali 2 yang determinannya 0 adalah himpunan W. Kemudian kita ambil dua anggota di W, yaitu B dan C. Ya, B dan C ini anggota di W karena determinan B sama dengan 0, begitu juga dengan determinan C. Nah, perhatikan bahwa B tambah C determinannya adalah determinan matriks identitas yang sama dengan 1. Jadi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, B tambah C ini tidak di W lagi. Ya, tidak berada di W lagi. Jadi W atau himpunan matriks 2 kali 2 yang determinannya 0 bukan subruang dari ruang matriks berukuran 2 kali 2. Baik, selanjutnya kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu subhimpunan dari ruang polinom. Subhimpunan B yang merupakan subhimpunan dari polinom berderajat paling tinggi n dengan jumlah koefisiennya sama dengan 2, bukan subruang dari Pn. Mengapa? Nah, untuk membuktikannya kita pilih suatu n, ya, sehingga dengan memilih n tersebut kita bisa mengambil contoh di mana contoh itu menyangkal bahwa B merupakan subruang dari Pn. Di sini saya pilih n sama dengan 1, kemudian saya pilih suatu anggota di B yaitu 1 tambah X. Ya, ini anggota di B karena jumlah dari koefisiennya sama dengan 2. Ya, di sini 1, di sini 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian saya tambahkan 1 tambah X dengan 1 tambah X. Kita dapatkan 2 tambah 2X.
Nah, 2 tambah 2x di sini koefisien dari polinomnya adalah 2 dan 2. Jadi jumlahnya adalah 4. Dengan demikian 2 tambah 2x ini tidak berada di B lagi. Ya, jadi B-nya tidak tertutup terhadap operasi tambah. Oh ya, saya perlu mengingatkan jika tidak disebutkan operasi tambah dan kali skalar yang digunakan di suatu ruang vektor, maka operasi tambah dan kali skalar yang digunakan adalah yang biasa Anda kenal. Oke, untuk memeriksa pemahaman Anda bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.